Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Loar. Saya guru di SMA Sanawesen Bintuni, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 dengan mengambil materi dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia, dikaji dari bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Mohon saran dan motivasi agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih terarah dan juga sukses untuk anak didik saya di sekolah SMA Sanawesen Teluk Bintuni, Papua Barat. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi untuk semuanya, silakan duduk. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang penuh dengan semangat sehingga hari ini untuk kembali kita lanjutkan proses pembelajaran kita di dalam ruang kelas ini. Nah, untuk mengawali rangkaian kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai. Allah, bersyukur dan kami ikat kepada Tuhan dengan sejalanmu. Engkau belum kami dari malam ke pagi ini, dan ketika kami mulai pelajaran kami di mohon datang. Baik, nanti Pak Guru absen dulu ya. Siap. Boy Felix Figo, Christina Leaurun, Ines Simpson Jamlai. Baik, kalau kalian siap untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, dan kita dengan penuh semangat kita mengawali kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Materi kita minggu kemarin sampai di mana? Ataukah kita berbicara tentang apa materi minggu kemarin? Ya, Guru. Materi minggu kemarin kita belajar tentang perlawanan rakyat Indonesia menjadi penjajah. Di mana dalam pembelajaran itu kita belajar tentang perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Banten, terus perlawanan Sultan Agung, kemudian perang Padri, perang Aceh, perang Makassar, dan lain-lain. Terima kasih, Guru. Baik, terima kasih. Untuk hari ini materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya itu Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Tadi pagi ke sekolah kalian pasti apa? Pasti sarapan. Selain sarapan apa? Pasti apa? Mandi ya? Mandi. Lalu setelah mandi apa? Kita apa? Setelah mandi apa? Berpakaian. Lalu apa lagi? Kita sarapan dong. Sarapan sebelum kita ke sekolah.
Nah ini, pasti kalian menggunakan sampo saat mandi toh? Ya. Saat mandi kalian menggunakan sampo. Lalu pasti juga menggunakan apa? Menggunakan anduk toh? Anduk, sampo, anduk. Lalu setelah itu sudah bersih, pasti kalian apa? Ya, pasti juga menggunakan sepatu. Semua bisa lihat hampir bersih semua. Nah, untuk materi kita hari ini, ya, kita akan berbicara tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Ya, dampak penjajahan bangsa Eropa. Ya, nanti kita kaji mulai dari dampak politik, ya, dampak budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ya, materi kita hari ini. Ya, sehingga Pak Guru bertanya tadi, ya, ini nanti sebentar kita akan belajar, ya, tentang handuk, ya, tentang sampo, tentang sepatu, tentang buku. Ini kita akan belajar hari ini. Nah, tujuan pembelajaran, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, ya, satu, menganalisis dampak penjajahan, kondisi politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan Indonesia. Satu, ya. Kedua, menyimpulkan hasil review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas. Topik permasalahan yang nanti sebentar kita diskusikan, ya, tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, ya. Dengan topik permasalahan itu adalah dari kajian tentang politik, ya, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Ini yang menjadi topik permasalahan yang nanti kita bahas pada diskusi kita pada hari ini. Ya. Nah, untuk itu Pak Guru memberikan kesempatan kepada kita semua, ya, ataukah Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya, untuk kita mendiskusikan topik permasalahan kita, ya, tentang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan, tentang dampak penjajahan itu. Nah, jadi sekarang Pak Guru bagi untuk kelompoknya. Baik, semuanya sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Saya minta kalian untuk menyiapkan ketua kelompok masing-masing. Kelompok 1 menyiapkan ketua kelompok masing-masing, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Baik, ya. Nah, di situ sudah ada LKPD, ya, sudah ada LKPD. Lalu ada lembaran untuk review presentasi materinya. Baik, diskusi kelompok kita, ya, itu dengan topik permasalahan serta kembali tentang dampak dalam bidang politik, bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok koordinir teman-teman kelompok untuk menyelesaikan topik permasalahan yang nanti kita bahas. Ya, sebentar nanti kita presentasikan. Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Bisa. Untuk langkah kita yang pertama, seperti biasa, mari kita semua untuk mengamati gambar, lalu kita menonton video. Baiknya semua tolong perhatikan, kita mengamati gambar. Gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Baik, perhatikan ya, perhatikan di depan. Baik ya, sudah ya. Nah, sekarang kita akan
kembali untuk menonton video. Ya, kita nonton video. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kembali bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali materi kita tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan kepada masa penjajahan bangsa Eropa. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Bagaimana mereka harus melawan para penjajah di bumi mereka sendiri? Terbayang bukan bagaimana menderita bangsa kita pada saat itu. Nah, topik pembelajaran kita tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia. Nah, pertama kita akan melihat dampak politik. Nah, sebelum kita mulai atau membahas tentang dampak politik ini, dalam hal politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penerapan sistem indirect law atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, Belanda sangat berpengaruh dan menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Yang keempat, bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Yang kelima, semakin merosotnya ataukah bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing, bahkan sebagian diambil alih atau dibawa kekuasaan kolonial. Nah, itu adalah beberapa faktor dalam bidang politik tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Bagaimana praktek kekuasaan politik, sehingga itu membawa dampak di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Deandes atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Baik, terima kasih. Setelah kalian mengamati gambar lalu menonton video tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah, perhatikan ya. Kira-kira kesan dan pelajaran apa yang kalian peroleh dengan mencermati beberapa gambar tadi lalu menonton video presentasi tentang dampak penjajahan itu? Kira-kira kesan apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Terima kasih atas saya ngobrol. Ya, kesan dan pelajaran yang saya peroleh dari gambar dan dari video yang telah diberikan oleh Pak Guru. Yang pertama itu tentang gambar. Dari gambar ini gambar yang pertama tentang persekolahan, di mana sekolah yang sekarang sama dengan zaman dulu itu sudah sangat jauh berbeda. Di mana di zaman dulu sekolahnya itu hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Sekarang seluruh lapisan masyarakat boleh menerima pendidikan. Yang kedua tentang gambar-gambar penyerapan bahasa kepada negara kita sehari, misalnya handuk yang diambil dari penyerapan bahasa Belanda, handoe. Kemudian sepatu dari bahasa Portugal, sepatu, dan buku dari bahasa Inggris, buku. Kemudian gambar yang ketiga tentang dampak video sosial, yaitu kerja paksa yang terjadi pada pemerintahan Deandes dan Raffles. Di situ kita bisa lihat bahwa pada zaman penjajahan banyak sekali rakyat yang tertindas, dan dampak sosialnya Belanda membagi Indonesia menjadi beberapa lapisan. Adanya lapisan sosial di masyarakat Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia jauh turun di bawah Belanda. Saya juga sangat bersyukur dengan video pembelajaran diberikan oleh Pak Guru karena kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.
pembicaraan kita tadi, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3, topik permasalahan nanti kita akan kaji kembali tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, jadi kita kembali untuk menyelesaikan topik permasalahan itu, bisa kita mencari bahan, ya, literaturnya kita dari buku-buku yang sudah ada, bahan ajar yang ada, kita menyelesaikan itu. Nah, jadi Pak Guru memberikan kesempatan 20 menit untuk kita menyelesaikan topik permasalahan itu. Lihat di dalam LKPD. Ayo, silakan untuk tulis. Baik, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 belum juga. Baik, kelompok 3 sudah, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana sudah ya? Sudah ya? Baik, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Baik, kalau kalian sudah mendiskusikan topik permasalahan kita pada hari ini tentang dampak penjajahan bangsa Eropa, nah, kesempatan berikutnya nanti kita akan presentasi. Pada kegiatan presentasi ini, topik permasalahan yang kita bahas itu kelompok 1, kelompok 2, dan 3 sama, tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Nah, Pak Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Kesempatan saya berikan kepada kelompok 3 untuk presentasi, sedangkan kelompok 1 dan 2 mohon perhatian supaya mendengar hasil presentasi dari kelompok 3.
kesempatan saya berikan kepada kelompok 3. Siap. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil review materi kami dan LKPD. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, penjelasan pertama tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa perubahan bangsa Eropa. Oke, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu dampak kolonialisme di bidang politik. Dalam bidang politik ini, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat Indonesia menyebabkan semakin hilangnya usaha politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke arah Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu penerapan sistem unit rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa nasional sebagai bupati dan raja yang memerintah selama VOC. Kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Dari hasil ini dapat kita temukan dampak kolonialisme di bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, Dantes dan Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati didirikan sebagai pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut tradisi adat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan wakil kekuasaan pemerintah kolonial, awal raja yang dulu berdasarkan dari keturunan sekarang menjadi kepegawaian. Jadi bisa kita lihat bahwa para bupati zaman dulu itu menurut tradisi adat dan diduduki sebagai bupati dari turun-temurun. Dan kemudian gaji dari bupati itu didapat dari upeti atau sumber rakyat. Tetapi pada masa pemerintahan Dantes dan Raffles itu diubah menjadi pemerintahan yang modern, di mana para bupati didirikan sebagai pegawai negeri dan digaji. Hal itu bertolak belakang dengan pemerintahan sekarang, di mana bupati dipilih oleh rakyat selama 5 tahun atau swasta dan tidak diangkat menjadi pegawai negeri, kemudian digaji oleh uang negara. Yang kedua, selain itu sistem pemerintahan ini sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran kreasi politika dari bangsa penjajah yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang membagi ada 3 bagian. Yang pertama yudikatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga legislatif. Hal tersebut terbawa sampai sekarang, di mana sistem pemerintahan Indonesia pada masa kini itu dibagi menjadi sistem kreasi politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana eksekutif itu para presiden, kemudian para pemimpin daerah, kemudian legislatif adalah pembuat undang-undang, DPR, MPR, dan DPD. Kemudian yudikatif adalah badan peradilan, MA, MK, dan mahkamah dan yang lainnya. Yang ketiga, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menjadi sistem hukum barat modern. Berikutnya, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialisme mendominasi politik Indonesia. Termasuk pada yang topik berikutnya, yaitu dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda, di sisi lain membawa pengaruh sendiri. Sedikit banyak kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Misalnya seperti tadi yang telah saya uraikan, misalnya itu handuk dari bahasa Belanda, handuk, kemudian sepatu dan buku dari bahasa Spanyol dan dari bahasa Portugis dan bahasa Inggris. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru kepada kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai alat musik internasional dan tanya seperti dansa, kemudian alat musik biola, kemudian kalau di Maluku itu ada tarian penyatuan dari budaya barat dan budaya Maluku, yaitu matriki, kemudian dari timur ada dansa. Televisi dan dari kami. Baik, terima kasih tentang setelah kita mendengar hasil presentasi dari kelompok 3 ya, setelah kita mendengar hasil presentasi dari kelompok 3 saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik permasalahan yang disajikan oleh kelompok 3. Nah, untuk itu kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3.
kesempatan seperti itu. Ayo kelompok satu, ya, satu. Ada. Tulen siap untuk tulen. Siap. Kelompok untuk siap untuk menulis. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Saya akan mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana kelompok 3 membuat perbandingan antara masa pendidikan di waktu penjajahan Eropa dan juga pada masa sekarang. Jadi buat perbandingan pendidikan yang pada masa penjajahan dulu dengan sekarang. Terima kasih. Bagaimana peran kita sebagai pemuda masa kini dalam mengembangkan nilai pendidikan dan ekonomi dalam konsep pemikiran masa penjajahan dan masa sekarang? Oke. Sebutkan positif kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam pendidikan. Jadi kami akan menjawab satu-satu. Mohon didengar. Yang pertama dari kelompok 1 tentang perbandingan pendidikan pada masa penjajahan dan masa kini. Di sini kita akan ada beberapa poin. Ada beberapa poin yang akan kami tampilkan. Yang pertama yaitu zaman dulu atau zaman penjajahan, pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan bangsawan. Di mana yang telah saya jelaskan tadi bahwa kalangan bangsawan itu terdiri dari para pendatang, raja-raja, bupati dan orang-orang tertinggi dalam pemerintahan. Yang kedua, kalau zaman dulu sekolah masih, teman-teman bisa lihat gedung sekolah tidak sebagus yang sekarang ini. Gedung sekolah masih berlaskan tanah, kemudian dindingnya masih dinding triplex. Sekarang lingkungan kita bisa bersekolah di sekolah yang berbentuk gedung yang sangat gede ini. Ketiga, untuk pendidikan zaman dulu itu sangat sulit karena dulu menggunakan kurikulum Belanda. Jadi sekarang ini karena Indonesia sudah dapat melakukan pembuatan kurikulum sendiri, zaman dulu itu masih menggunakan kurikulum Belanda sehingga proses pembelajarannya harus mengikuti proses pembelajaran yang ada pada Belanda. Jadi ada 3 hal saja yang dapat kami tampilkan mengenai perbandingan pendidikan yang telah kami jelaskan tadi, yaitu perbandingan siapa saja yang boleh mengikuti, kemudian perbandingan gedung sekolah dan kurikulum. Terima kasih. Untuk soal kedua, bagaimana peran kita sebagai pemuda masa kini dalam mengembangkan nilai pendidikan dan ekonomi dalam konsep pemikiran bangsa penjajah dan masa sekarang. Cara kita dalam meningkatkan nilai pendidikan dan ekonomi, yaitu yang pertama, kita menghargai dan bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga kita bisa menjadi pemuda yang bisa menjadi tolak ukur untuk bangsa kita ke depan. Yang kedua, kita harus menghargai dan mencintai produk-produk buatan negara kita sendiri agar kita dapat bersaing dengan negara-negara luar. Oke, itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga dari kelompok 2, yang pertama tentang sebutkan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari pendidikan pada masa pemerintahan Belanda. Yang pertama, nilai positifnya yaitu adanya para pelajar tingkat. Yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Dengan adanya persekolahan, maka munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa mengenal huruf dan bisa membaca serta menulis, sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan asing. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar Indonesia. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kebijakan Danles dan Raffles dalam pemerintahan pilihan. Yaitu Danles dan Raffles meletakkan pemerintahan modern di Indonesia, di mana para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut Adat Istiadat, kehidupan bupati adalah turun-temurun dan mendapat kredit dari rakyat. Kemudian Danles dan Raffles menggunakan sistem tanam pasar. Jadi di dalamnya kita mengenal dengan adanya mata uang. Jadi Danles dan Raffles selain meletakkan dasar pemerintahan yang modern, mereka juga menggunakan mata uang kepada Indonesia. Oke, terima kasih. Apa kurang dari presentasi kami hari ini? Skripsi atau sama teman-teman. Ada lagi pertanyaan silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang waktu diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang penerapan trias politika sebagai dampak dalam bidang politik? Sudah? Baik, terima kasih. Tentang dia dulu.
politik yang dianut oleh bangsa-bangsa Barat, di mana dalam politik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yudikatif, legislatif, sama eksekutif. Hal ini diajarkan oleh bangsa Barat kepada bangsa Indonesia yang dahulu, sehingga menjadi suatu warisan yang kemudian dikembangkan hingga sampai sekarang. Di mana pada pemerintahan zaman sekarang ini keras politika itu masih tetap berlaku, di mana dibagi menjadi 3 pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana eksekutif ini meliputi para pemimpin negara maupun pemimpin daerah, misalnya presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, dan lain-lain menjadi pemimpin suatu daerah. Kemudian untuk legislatif ini adalah badan yang membuat undang-undang atau membuat peraturan, di mana hal ini diambil oleh DPR, kemudian ada DPR dan DPD. Di pusat kemudian daerah tadi berubah menjadi DPRD, DPD dan DPR. Ya, oke. Dan untuk yang ketiga itu yudikatif, di mana yudikatif adalah badan peradilan, di mana peradilan untuk masalah-masalah yang ada terjadi di negara ini. Misalnya untuk yang pertama itu Mahkamah Agung untuk seluruh warga, kemudian Mahkamah Konstitusi untuk para pemerintah. Oke, mungkin itu saja tanggapan kami mengenai sains politika. Apakah perlu lalu puas atau ada tambahan? Silakan. Sudah menerima, bisa menerima jawaban dari orang baik tentang kelompok. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, atau 3 untuk menyimpulkan kembali topik permasalahan kita pada hari ini. Oke, terima kasih atas kesempatan dari Pak Guru. Jadi dari hasil pembelajaran kita di hari ini dapat kita simpulkan dari kelompok kami ada 3 poin penting. Yang pertama, dampak dari kolonialisme dan liberalisme Indonesia itu yang bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dampak pada bidang politik, yang kedua dampak pada bidang sosial budaya, yang ketiga dan dampak pada bidang pendidikan dan ekonomi. Untuk poin kedua, dampak dari hal ini menghasilkan dampak positif dan negatif. Walaupun dampak negatifnya ketimbang lebih banyak, tetapi dari yang ini juga dihasilkan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia bisa mengundang huruf dan bisa menulis. Yang kedua, adanya infrastruktur baru. Yang ketiga, adanya masa serapan. Dan yang terakhir, dikenalnya mata uang. Kata terakhir dari kelompok kami sebagai para pelajar, saya mengajak kita semua memberikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha atas cinta kasihnya kita boleh terbebas dari para penjajah, sehingga kita bisa belajar saat ini dengan senang dan bersyukur. Terima kasih. Baik, setelah kalian menyajikan hasil presentasi kalian, lalu menyimpulkan kembali materi kalian hari ini, saya berterima kasih dan juga saya masih senang sekali. Ya. Artinya proses pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menerima dengan baik, menyajikan dengan baik, lalu menyimpulkan juga dengan baik. Pak Guru memberikan reward kepada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Dan ini rewardnya, ini kelompok 3 ini bisa, kelompok 3 bintang 100 ya, 100. Pak Guru tambahkan lagi karena terlalu kreatif dan interaktif, sehingga Pak Guru tambah lagi bintang yang nambah 2 lagi. Nah, untuk kelompok 1 juga dapat bintang. Saya mengharapkan semoga kontes pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita, ya. Bermanfaat untuk kita seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, ya. Saya minta supaya itu bermanfaat untuk kita, ya. Ajakan dari kelompok 3 bahwa kita harus tetap optimis sebagai pelajar, ya, untuk belajar lebih rajin lagi demi untuk apa? Masa depan kita yang lebih baik dan cerah. Baik, kita masuk pada evaluasi.
tingkat keberhasilan kita pada hari ini. Ya. Jadi Pak Guru nanti bagi soal evaluasinya, lalu kalian mengajar. Soal evaluasi ini ada 5 nomor pilihan ganda. Saya berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Baik, silakan Anda menyelesaikan soal evaluasi tersebut. Baik, kalau sudah menyelesaikan soal evaluasi, ketua kelompok untuk mengumpulkan soal evaluasi itu. Soal evaluasi dikumpulkan. Kalau sudah selesai soalnya dikumpulkan, simpan di atas meja ya. Atas meja. Baik, setelah kalian menyelesaikan soal evaluasi kalian, ingat ya, pulang ke rumah, ingat sekali lagi dipelajari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya, ulang dibaca kembali, lalu ya, dibuat esainya atau tulisan-tulisan supaya bisa untuk mengingatkan kalian. Nah, untuk materi kita pertemuan berikutnya, materi minggu yang akan datang, ya, materi minggu yang akan datang itu adalah tentang Sumpah Pemuda, tentang Kongres Sumpah Pemuda 1 dan 2, lalu nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Ya, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, ya, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Tuhan, hanya kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kasih setiamu dan penjagaanmu sehingga Engkau telah memimpin kami dan memberikan hikmat, kekuatan sehingga kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar sejarah Indonesia ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas hikmat dan kekuatan yang Engkau telah berikan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan yang Engkau melindungi hingga tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih adik Sandri yang sudah memimpin kita dalam doa